Assalamualaikum Pak Hendra. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam. Ya, nanti Baru ada gangguan Ustadz. Jadi putus-putus. gitu. Baru tersambung nih sekarang. Oke, siap. Nanti saya beri waktu Ya, untuk. Assalamualaikum semuanya, salam kenal. Semoga sehat selalu dalam keberkahan Allah. Waalaikumsalam, Pekanbaru. Mohon maaf. Amin. Siap. Mungkin nanti kawan-kawan nih jangan ini ya, istilahnya kita bebaskan pikiran kita untuk kajian tentang Isra dan Mi'raj yang hubungannya dengan sholat 5 waktu gitu. Apakah sholat itu hanya berdasarkan Al-Quran saja gitu, boleh tidak, seperti itu. Jadi jangan sampai melebar, biar satu kajian tentang Isra Mi'raj yang mendapatkan sholat 5 waktu bahwa kita harus wajib melakukan gitu. Seperti itu. Saya mungkin kawan-kawan jangan ini harus resign gitu ya, harus resign. Jadi sehingga saya adil untuk ini, bijak untuk saya memberi kesempatan. Mungkin Gus Wong dulu nih, monggo Gus Wong, saya beri waktu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini menarik sebetulnya ya, Isra dan Mi'raj. Kalau yang saya lihat ya, ini pandangan tentang Isra dan Mi'raj, saya lebih sepaham tentang Isra Mi'raj ini dengan gagasannya dari Gus Romli ya. Bahwa Nabi Muhammad SAW yang hanya bisa Isra Mi'raj itu melalui zohir dan batin dan bisa melihat secara fisiknya langsung itu Allah. Nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad diwajibkan atas hasil dari Isra dan Mi'raj itu dalam sholatnya 5 waktu. Nah, kita bingung kan tentang Isra dan Mi'raj itu sebetulnya kan ya, apakah betul Isra dan Mi'raj itu zohir dan batin? Apakah betul Nabi Muhammad ini bisa melihat memandang Allah secara mata zohir gitu dan batin juga gitu. Jadi bukan hanya zohir saja, tapi zohir dan batin gitu. Nah, kalau kita bingung, daripada bingung itu sebetulnya gampang, solusinya jadi mudah gitu. Dari kebingungan, kalau kita membaca dalam ayat-ayat Quran yang goib, bisa dibilang goib ya, karena ayat-ayat Quran ini ada pandangan dari banyak pandangan ini memang sulit untuk yang ini betul, yang ini salah. Itu bakalan nantinya banyak pertentangan, akibatnya nanti perpecahan umat Islam gitu kan. Yang saya lebih bisa meyakini tentang Rasulullah bisa melihat memandang Allah dalam Isra dan Mi'rajnya itu, dan bahkan saya meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah melakukan Isra dan Mi'raj yang sesuai dengan apa yang diucapkan Gus Romli ini, secara zohir dan batin ini, itu mudah sebetulnya. Hanya satu aja, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah melalui wasilahnya, silsilahnya, sehingga masuk ke dalam syariat Rasulullah yang diperintahkan itu jalurnya tepat, yaitu melalui guru yang bersanad sampai dengan ke Rasulullah. Itu akan beda hasil ketika kita melakukan amalan yang dilakukan oleh diri kita menurut pandangan diri kita sendiri, dan kita melakukan itu berdasarkan pemahaman diri kita sendiri, yang hasilnya itu sulit gitu. Beda lagi ini hal simple yang diajarkan oleh guru, itu satu titik yang diperintahkan kepada kita, biarpun itu kecil perintahnya, tapi efeknya bakalan menjadi luar biasa. Bedanya di situ. Jadi akan lebih mudah memahaminya gitu.
Nah, bahkan saya di sini ya, ini guru-guru saya hormat untuk orang-orang berilmu di sini yang paham tentang Al-Quran, bahkan menjelaskan, menafsirkan, bahkan sampai dengan Pak Opo, Gus Romli, dan Pak Harjoko, dan yang lainnya. Termasuk tadi Bu Rahma pun mengungkapkan tentang Al-Quran yang sebenarnya. Saya hormat semuanya untuk orang-orang berilmu. Kalau saya di sini hanya bisa mengamalkan saja apa yang diperintahkan oleh guru saya, dan itu akan dapat memperbaiki diri saya tanpa harus memperbaiki orang lain. Nah, di sini yang saya dapat jelaskan ini simpelnya itu ketika kita dalam amalan sholat itu banyak kandungan-kandungan tentang mi'raj sebetulnya. Banyak kandungan tentang mi'raj. Pertemuan pertemuan Nabi Muhammad bersama Allah itu ada di dalam sholat sebetulnya. Cuman itu goib, menjadi ranah goib yang memang tidak semua orang dapat mengetahui hal itu. Ini memang harus sholatnya itu menjadi khusyuk gitu. Jadi sholat yang khusyuk ini seperti apa gitu. Hanya diri kita sendiri yang dapat mengetahuinya. Contoh satu hal yang memang mungkin pengamal sholat di sini memang kita kan diwajibkan untuk sholat 5 waktu secara khusyuk di sini. Apakah ingat kita tentang sesuatu hal pertemuan itu sebelum kita ada gitu. Nah, dijelaskan di dalam sholat itu. Di bagian mana sih? Di bagian mana kita dapat mengingat hal itu? Sebetulnya mudah. Ketika kita atahiyat akhir itu atau bacaan atahiyatul itu kita dapat seperti berkata sesuatu oleh sesuatu yang ada di hadapan, dan itu di hadapan itu terdapat banyak-banyak cahaya yang menjadi imam dan sebagai makmumnya. Coba hayati ketika kita mengucapkan dan apa kita ingat tentang kalimat tersebut, insya Allah kita akan merasakan dan benar bahwa hanyalah Rasulullah yang melakukan Isra dan Mi'raj itu secara zahir dan batin. Saya yakin, seyakin-yakinnya ketika kita mengucap ini at-tahiyatu mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Lalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kesaksian itu sudah berarti kita sudah menyaksikan itu semua. Apa yang dinamakan syahadat, apa yang kita kerjakan sholat batin dan zohir, semua kita laksanakan. Nah, karena inilah yang dijelaskan Rasulullah secara bukan lagi secara batin, tapi benar-benar secara fisik gitu. Karena kita mengerjakan sholat untuk mi'rajnya secara fisik, dan kita wusul terhadap Allah secara batin. Laksanakanlah sholat, udah clear, kita tinggal menjalankan sholatnya aja gitu. Jadi sudah memang itu yang harus kita lakukan sebagai umat-umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita sholat yang lebih yang berlanjut akan diberikan satu ilmu. Nah, ini ilmu apa? Ilmu hikmah yang diberikan kedalaman tentang kepemahaman atas segala sesuatu, baik itu tentang Quran, baik tentang alam semesta, dan apalagi tentang diri kita. Siapakah diri kita gitu. Nah, nanti akan diberitahu oleh Allah bahwa diri kita ini sebenarnya siapa. Nah, gitu. Insya Allah mungkin itu aja Pak Harjoko, mungkin bagian yang lain bisa di ini. Soalnya saya nggak bukan orang yang yang lebih dalam tentang menafsirkan ayat Quran, mungkin ada bidang-bidangnya ya. Silakan Pak Harjoko dilanjut yang lain. Oke, terima kasih Guswong atas menguraikan tentang kajian Isra dan Mi'raj. Sebelum saya ke Pak Opo ya, mohon maaf, dan Gus Romli, saya mungkin ke Pak Hendra dulu nih. Pak Hendra, mohon kajiannya nih tentang Isra dan Mi'raj yang mendapatkan sholat 5 waktu. Silakan Pak Hendra.
Saya kasih waktu Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Saya beri waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kondisi jaringan ini di Pekanbaru ada gangguan. Jadi suaranya agak terputus-putus. Kalau boleh tahu suara saya jelas nggak di sana? Jelas. Bagus. Halo? Ya, bagus. Oh, oke. Jadi secara apa? Saya baru masuk, jadi sehingga mungkin statement atau pernyataan dari teman-teman sebelumnya saya nggak menyimak. Tapi terkait dengan tema yang ada, saya coba mengurai yang terkait dengan Isra Mi'raj. Ya. Jadi kalau persoalan Isra Mi'raj ini kan peristiwa perjalanan Rasulullah. Ini kan juga terkait dengan surat Al-Isra, yang mana Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita lihat, kalau kita baca dari ayat ini sebenarnya adalah proses perintah Allah untuk selanjutnya ketika Rasulullah sudah melakukan pemantapan iman daripada para umat atau para jamaahnya, sehingga Allah memerintahkan untuk melakukan instruksi selanjutnya. Nah, perintah ini kan langsung nih diperjalankan oleh Allah melalui dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Jadi Masjidil Aqsa ini bukan berada di muka bumi. Saya lihat, ini adalah posisinya di Sidratul Muntaha. Jadi langsung dia vertikal ke atas. Jadi pusatnya di bumi adalah di Mekah. Masjidil Aqsa itu adalah di Sidratul Muntaha. Jadi tidak melalui Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jadi seolah-olah Nabi mau minta pisah dulu ke sana gitu, ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Bukan, itu yang dinamakan Masjidil Aqsa itu adalah langsung di Sidratul Muntaha. Jadi begitu Allah perjalankan dengan waktu yang begitu cepat, prosesnya itu perjalanannya dari Sidratul Muntaha menggunakan percepatan atau kecepatan yang sama dengan kemampuan malaikat. Jadi Rasulullah pun melalui proses perjalanan ke Sidratul Muntaha. Nah, perintah ini sebenarnya dirujuk pada surat Al-Isra ini. Ini adalah perintah untuk ketika terbentuknya dinul Islam, maka perintah sholat 5 waktu ini diberlakukan pada saat sistem manajemen Islam itu sudah mulai diterapkan. Jadi sistem ini berjalan, maka pola sholat 5 waktu itu mulailah dilaksanakan. Karena terbentuknya Madinatul Munawwarah, pada saat itu di Madinah sudah terbangun sebuah sistem di sana. Nah, mulailah sholat 5 waktu ini diberlakukan. Jadi artinya perintah sholat 5 waktu itu merupakan bentuk dalam bentuk ibaratnya sebuah sistem. Negara Islam pun sudah terbentuk dinul Islam, sehingga terbangun sebuah sistem.
Sholat berjamaah, sholatnya memang harus di masjid. Karena memang umat Islam itu pada saat itu sudah mengerti Al-Quran, sudah paham dengan sistem Al-Quran. Jadi manajemen Islam pada saat itu sudah dipahami oleh hampir keseluruhan umat dan ikut pada sistem Rasulullah pada saat itu. Nah, inilah membentuk sebuah kekuatan Islam di mana pada saat itu terbentuknya negara, istilahnya sistem masyarakat madani. Nah, pada saat itu pun memang ada juga yang non-Muslim. Artinya mereka harus tunduk pada sistem manajemen Islam. Dan mereka mengakui keberadaan manajemen Islam itu walaupun dia tidak mau mengikuti sistem Islam itu atau tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran. Perjalanan itu diperjalankan oleh Rasul untuk memperkuat istilahnya mental dan kekuatan Rasul untuk membangun sebuah negara yang kuat, sehingga pada saat itu Islam pun menguasai dunia dan Rasul terus melakukan ekspansi ke seluruh dunia untuk tunduk dan takluk pada sistem manajemen Islam itu. Nah, perjalanan ini Allah perlihatkan semuanya, sehingga Rasulullah dengan perjalanan ini melihat siklus kehidupan itu, bagaimana pembentukan alam semesta, mulai dari prosesnya itu, kemudian terjadinya alam semesta ini, planet-planet, dan Allah perlihatkan Rasulullah itu semuanya, sehingga memang sebuah Rasulullah itu menjadi sebuah kekuatan besar buat dia semakin kuat untuk membangun manajemen itu. Nah, jadi itulah mungkin kenapa Isra Mi'raj itu diperjalankan, sehingga Mi'rajnya itu ya diangkat, dia istilahnya melalui suatu proses perjalanan itu. Nah, mungkin itu secara umum gambarannya. Mungkin nanti bisa ditambahkan rincian-rincian yang lainnya dengan kawan-kawan yang lain. Demikian Ustadz, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Silakan Gus Romli. Waktunya, silakan. Terus Mbak Nun, begini. Terlalu banyak yang harus saya sampaikan. Pertama begini. Siapapun di Zoom ini menyampaikan sesuatu harus berdasarkan pendapat para ahlinya. Ya, misalnya Abaupo itu tadi kan pendapat siapa itu? Ya itu sudah dosa besar itu. Berpendapat sendiri saja salah sudah. Bahkan membacanya tadi salah kan juhro. Jadi begini ya, siapapun di Zoom ini, saya sekarang serius ini. Siapapun berpendapat harus berdasarkan pendapat ahlinya. Kalau tentang ayat Quran, para mufassir lah. Kalau tentang hadis, ya para muhaddis lah begitu. Jangan ngarang. Falyatabawwa maq'adahu finnar atau minan nar. Paham kan? Jadi sekali lagi, jangan tebarkan fitnah dari Abahopo ini. Tanpa maroji sama sekali mulai tadi. Itu menjadi fitnah loh. Pertama begini. Gus, dipaparkan aja Gus. Jangan dibatasi saya akan enggak, saya enggak membatasi, cuma silakan enggak begini, ini serius, bentar. Monggo. Tadi ayat Quran yang ditampilkan oleh Aba Oppo itu tidak berkaitan. Ini Gus, maaf ya. Berbeda pendapat enggak ada, bagi kita ini pasti ya ada perbedaan pendapat, tapi jangan ke individu ya. Mohon maaf aja. Gitu. Loh, yang saya bantah pendapatnya Wawopo, masa saya akan bilang panjenengan kan nggak mungkin. Iya kan? Iya, saya sekarang serius. Loh, kalau saya tidak bisa menyebut kan lucu. Padahal pendapatnya yang saya sebut bukan pribadinya kan.
Begitu loh. Ya, silakan. Ya begini, saya sekarang serius begini. Karena ayat tadi yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah itu tidak merujuk kepada misalnya yang menandaskan harus memakai as-sunnah. Itu salah arah itu. Ya kan, paham? Jadi ayat Quran, orang yang ingkar terhadap kitabullah itu, ayat-ayat Quran itu bukan tertuju kepada orang yang menegakkan as-sunnah. Karena perintah tunduk kepada as-sunnah itu juga perintah Al-Quran. Surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Atiullah itu perintah tunduk kepada ayat Quran. Taat kepada Rasulullah SAW itu tunduk kepada as-sunnah 3 pilar qauli fi'li takriri. Menurut siapa? Menurut bukan Abu Hayyam ini, siapa ini? Menurut Abdul Wahab Khallaf, dalam kitabnya sering saya sebut itu. Kalau saya baca panjang teksnya itu. Ilm usul fikih halaman 21. Jadi saya bisa mempertanggungjawabkan. Jadi salah Abahupo itu pertama, kalau dibalik, apakah orang yang memahami Quran dibilang ingkar terhadap ayat Quran, bahwa misalnya ini Quran surat An-Nisa ayat 64 ini, gitu dong. Nah, di dalam ini ayat Quran ini, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahimah. Jadi ini nggak apa-apa, saya melanggar waktu nggak apa-apa, karena penting menghindari fitnah terhadap orang awam ini. Ini ayat Quran ya, dan tiada kami mengutus seorang utusan ya kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Nah ini kan, dan andaikan orang-orang yang berbuat zalim itu datang kepadamu, di sini kan hitopnya kepada baginda Nabi, ya kan? Jadi baginda Nabi diutus adalah untuk ditaati, begitu loh. Jadi mentaati baginda Nabi melalui 3 pilar itu bukan bukan mengingkari ayat-ayat Allah yang Abah Upo sebutkan tadi. Ini fitnahnya yang saya bantah, gitu loh. Bahkan ya, itu Quran surat An-Nisa ayat 64. Bahkan Quran surat An-Nisa ayat 80 jelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Sopo wae yang taat, tunduk patuh kepada Rasulullah SAW, maka orang itu sungguh telah taat pada Allah. Ini jangan diartikan, oh itu syirik, bukan. Mengartikan syirik itu bukan seperti ini. Syirik itu dalam rangka ta'abbud, walaupun juga penghambaan atau ibadah. Gitu loh. Ini bukan syirik, ini ayat Quran. Dan siapa yang berpaling, maka kami Allah tidak mengutus engkau untuk menjaga mereka. Itu jelas. Itu yang pertama ya. Jadi Abah Hupu hentikan menafsirkan Quran surat Al-Isra ini dengan pendapat sendiri. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada kaitan begitu langsung ya antara ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Quran surat Al-Isra itu. Tetapi fokusnya ya, fokus ayat 1 itu adalah seperti disebutkan di dalam hadis ya, tentang perintah sholat wajib seperti yang dikatakan oleh Gus Wong Fei Hong tadi. Hadisnya jelas panjang itu, sejak naik buruk sampai jalan ke mana, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, itu bukan langsung ke atas, itu ke Baitul Maqdis. Di sana ontanya itu buruknya kayak macam di talene terus naik ke atas Mi'raj itu ke Baitul Maqdis itu. Nah, oleh karena itu hadisnya sahih ya, sampai perintah sholat itu 50 waktu sampai oleh baginda Musa itu kembali lagi, itu kan panjang itu hadis sahih.
hadisnya sahih, Muslim itu 162, kalau Bukhari itu ada 234 berapa nomor hadisnya itu, pokoknya hadisnya sahih-sahih sekali. Kalau itu pun ditentang, siapa yang menentang? Siapa kita? Oh, kita baca ayat kadang-kadang keliru kok mau menentang hadis sahih Bukhari Muslim. Nah, itu sekali lagi saya sekarang tegas serius karena ini kalau dibiarkan ini menjadi fitnah terhadap orang awam. Nah, itu ya. Yang selanjutnya begini. Nah, selanjutnya agak agak enak ini. Begini. Tadi menjawab pertanyaan Bunda Dokter ya, bahwa yang dimaksud Al-Qur'an itu menurut siapa? Menurut dalam kitab Al-Kawkabus Sati fi Nadhm Jam'ul Jawami juz 1 halaman 69 dikatakan al-lafdzul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'ijazi bi suratin minhu al-muta'abbadu bi tilawatih. Ya kan? Jadi Al-Qur'an itu adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat dengan satu surat saja dan merupakan ibadah apabila membacanya, gitu kan? Jadi kalau mengartikan itu harus ada yang bertanggung jawab, Bunda. Nah, persoalan tadi itu yang disebutkan Bunda itu akan kering, akan macam-macam tinta lautan, itu persoalan tafsir dan takwil. Jadi tafsir dan takwil itu tidak seperti pengertian bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia, tafsir itu mengartikan kata per kata, itu bukan itu. Jadi pengertian tafsir dan takwil itu menurut siapa itu dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran ya, kalau tidak salah, kalau tafsir itu berdasarkan riwayah atau riwayat. Jadi dari hadis biasanya. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu mesti dari hadis-hadis ini gitu. Kalau takwil itu berlandaskan pada dirayat atau pendapat ahli. Nah, gitulah. Misalnya Ibnu Katsir atau Ibnu Abbas ini berpendapat seperti itu, takwil namanya, gitu loh. Jangan diartikan kalau di KBBI tafsir itu mengartikan kata per kata, enggak berlaku ini. Ini dalam rangka pemahaman tafsir dan takwil terhadap ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis. Ya, begitu ya. Jadi nanti ketika itu ada jutaan hadis, itu merupakan tafsir atau takwil ya, baik apa yang tersirat maupun yang tersurat. Jadi begitu. Kalau Qur'annya sudah jelas, Qur'an yang sekarang ini bukan pas tidak terbatas, yang tidak terbatas itu tanzilnya, penjelasannya itu yang kedua. Terus yang ketiga begini, sekali lagi yaitu ayatnya jelas bahwa fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, An-Nahl 43. Kita semua ini diwajibkan tanya kepada ahlinya. Kalau Quran terhadap ahli tafsir, kalau hadis terhadap muhaddis, kalau kita ini pasti nggak ada apa-apanya. Terakhir, mengapa kita harus bertanya kepada ahlinya? Ya, apakah ada landasannya? Oh, ada. Ini, misalnya ini tentang di sebuah panjang ini. Catat ini, saya tidak mungkin bohong. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, nomor hadisnya 2580, juga oleh Abu Daud 3175, juga Ibnu Majah 226, ya kan. Di sana disebutkan ini, An Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nadbarallahu imra'at ya sami aminna hadisan fa hafidhu terus. Jadi begini, di sini dijelaskan bahwa semoga Allah membuat elok pada orang yang kepada orang yang mendengar sabdaku, lalu orang yang mendengar sabdaku itu mengingatnya, lalu menyampaikannya seperti yang pernah didengarnya. Karena tidak sedikit orang yang menyampaikan suatu hadis dariku tidak dapat memahaminya, ya kan? Di dalam hadis lain, tidak sedikit orang yang memperoleh suatu hadis dari seseorang lebih memahami daripada orang yang mendengar hadis itu secara langsung. Ini persoalan sanad kan. Jadi orang mendengar disuruh sampaikan kepada yang tidak hadir begitu loh. Nah, dengan posisinya masing-masing. Bahkan ini ada begini. Bahwa
hadisnya Bukhari nomornya 86805 an Amru bin As radhiyallahu taala anhu annahu sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza hakamal hakim fajtahada thumma ashaba thumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Ini kalau membacanya tidak hati-hati ruwet ini, enggak ada anunya harokatnya ini. Apabila seorang hakim, ya di sini dimaksud adalah mufti atau orang mujtahid mutlak ya, termasuk di sini melakukan suatu ijtihad. Kalau kita ini jauh dari untuk melakukan ijtihad, lalu ijtihadnya benar, maka orang itu memperoleh falahu ajron, 2 pahala. Dan apabila ijtihadnya salah, maka mendapat falahu ajrun, iya kan? Nah itu bahkan ada banyak hadis tentang sanad, misalnya ini zaman yang terbaik adalah zamanku, setelah itu dan setelah itu, begitu loh. Menunjukkan tentang pentingnya sanad itu. Khairul qarni khairul qurun qarni summa yalunahum begitu kalau tidak salah. Itu menunjuk waktu. Ya saya minta waktu lagi nanti untuk menghadapi fitnah-fitnah ini. Oke, siap. Ini banyak yang resign. Ini chat ini di disable Pak Harjo kok. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Gus. Saya kasih kesempatan Pak Darman. Monggo Pak Darman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Pak? Bisa. Bagus. Ya, ini kembali pokok ya, karena ini berbicara masalah Isra Mi'raj. Secara bahasa berasal dari 2 kata, yaitu Isra, ya berasal dari kata-kata asra yusri isra, berarti memperjalankan. Sedangkan Mi'raj artinya adalah alat naik atau tangga, di mana kata-kata Mi'raj itu ada disebut di dalam beberapa surah di Al-Quran, termasuk di surat An-Najm ayat 7 sampai 18, di At-Takwir ayat 19 sampai 23. Disinilah kata-kata subhana, maha suci Allah. Artinya suci, baik pun abdihi, hambanya ini, di sini diawali dengan kata subhana dan alladhi. Alladhi ini merujuk ke sesuatu. Sesuatu itu siapa? Asra yang diperjalankan. Siapa itu yang diperjalankan? Bi'abdihi, hambanya. Siapa hambanya? Karena abidun abdihi ma'bud. Ini tentulah hamba itu suatu hamba yang diperintahkan untuk menyembah. Disinilah kata asra tidak bisa disamakan dengan isra. Mau diartikan secara Israel di perjangkaman hari. Kemudian Allah menjelaskan di sini dalam Al-Quran ini lailatan. Jadi membedakan asra dengan malamnya. Lailatan, pada malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayat. Nah, disinilah kata-kata Allah memberikan berkah kepada hambanya. Siapa yang hambanya ini? Yaitu Nabi Muhammad. Memberikan berkah, memberikan petunjuk, memberikan jalan. Linuriyahu, bukan lianzuruhu. Nur ini, linuriyahu. Secara batin Allah memperlihatkan min ayatina. Apa saja ayat-ayat di Al-Quran maupun ayat mutasabbihat muhkamat, baik pun secara ilmu rahasia-rahasia Allah yang ada di Al-Quran, yang tidak bisa diterjemahkan dalam secara perharfiah karena menyangkut banyak ayat di Al-Quran itu yang sulit ditafsirkan dengan orang awam seperti saya ini pribadi. Maka Nabi Muhammad selalu menjelaskan para sahabatnya tentang ayat-ayat yang tersembunyi, yang tidak merujuk langsung kepada
harfiahnya, tapi linuriyahu, nuriyahu. Yahu ini berarti secara keseluruhan nur yang diperlihatkan, cahaya-cahaya Allah yang rahasianya diberikan petunjuk oleh Nabi Muhammad. Kalau Pak Oppo tadi mengatakan menyambung dengan, ya benar saja waktu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad banyak diberikan cerita masa beliau jadi Nabi Musa, bahwa umatnya begitu perkasa kuat tubuhnya, perintah di hukum Taurat yang diperintahkan Musa kepada Allah tidak sanggup dia menjalankan hukum-hukum syariat. Bagaimana engkau Muhammad bisa menerimanya? Sholat itu 50 waktu. Dan jangan lupa di ayat ini, di ayat 9 ini menjelaskan Al-Quran. Ya, di sini bukan cuma kitab Taurat dijelaskan di dalam Al-Quran ini. Di sini ada ayat di 9 wa isaku di Al-Quran. Di sini ada Al-Quran juga mengatakan bahwa juga hudan, petunjuk kepada Nabi Muhammad. Jadi semua kitab-kitab Allah itu adalah mulai kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, semua kitab petunjuk bagi pada masanya, bagi pada kaum-kaumnya pada waktu itu. Maka disebutlah di Al-Quran ini Al-Furqan sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu yang semua ada petunjuknya di Al-Quran. Semua yang diajarkan kepada kitab-kitab Allah terdahulu semua ada tercantum di dalam Al-Quran. Saya rasa itu aja dulu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Darman, terima kasih. Bu Dokter, waktu saya berikan kepada dengan silakan. Makasih Ustaz. Kenapa tadi saya nggak fokus kepada sholat, kepada peristiwa Isra Mi'raj ya? Sebenarnya saya lebih karena saya menganggap bahwa yang awam-awam, yang umat Islam yang awam itu tidak ada pro kontra dengan itu, Ustaz ya, teman-teman sekalian di sini. Nggak ada yang pro kontra, nggak ada yang susah dengan itu, nggak ada kebenaran dengan hal itu. Jadi makanya saya bilang harusnya bukan fokus ke situ sih. Sebenarnya itu sudah clear. Sudah fix itu, nggak ada yang ganggu gugat kok, ya. Nah, kenapa saya konsen ke tadi? Karena Bang Oppo udah sampai kayak memecahkan antara 6236 ayat dengan 300 ribuan hadis, sahih dan sorry, menganggap bahwa ada yang Al-Quran, ada yang bukan Al-Quran, ya. Kemudian ada statement Gus yang menyatakan bahwa ada ingkar, ya, ingkar ini, ingkar itu, dustakan ini, kafirkan ini, sehingga ada kesan bahwa ada yang sesat, ada yang nggak sesat. Padahal kapasitas Bang Oppo kan adalah kapasitas yang awam, ya, beliau bukan ahli, dan kalaupun dia ahli, memang juga nggak bisa dijadikan rujukan mentah-mentah kalau hanya satu, karena yang namanya yang pakar berijtihad ataupun yang bermusyawarah untuk mufakat, kemudian untuk menghasilkan fatwa, itu bukan 1-2 orang, tetapi itu ulil amri, gabungan antara beberapa ahli. Dan itulah sebenarnya yang saya fokusnya di situ, supaya tadi bilang Gus Wo mengatakan bahwa gampang kok kalau kita yang awam-awam ini, supaya nggak bingung, ya, tinggal amalkan. Ya memang bagaimana kita mau bisa amalkan kalau kita sendiri dalam kebingungan. Jadi yang sebenarnya yang awam kita lakukan itu adalah taati fatwa ulil amri. Taati yang memfatwakan, yang menghasilkan fatwa itu setelah berijtihad, setelah bermusyawarah mufakat. Jadi supaya nggak ada yang bingung lagi, nggak ada yang pro kontra lagi, nggak ada yang dari kita yang berpecah belah lagi. Beda masjid, beda amalan. Gimana suami istri, satu kunut, satu nggak kunut. Jangankan ke situ, ya penentuan 1 Syawal aja berantem. Nah, itu kan semua celah-celah yang membuat kita lemah. Ibarat kata ya sarang laba-laba, rapuh serapu-rapuhnya umat Islam itu. Karena itu seharusnya yang seperti itu, yang ada pro kontra itu harusnya diambil alih oleh amri untuk di cover itu, untuk menyelesaikan itu. Mana sih sebenarnya dari sekian dalil sahih dan sorry yang ada, mana yang rojih, itu yang kita pakai. Ya seperti itu. Jadi nggak ada lagi kebingungan kita yang awam ini mau amalkan yang mana. Nah itu tadi ada Gus bilang bahwa yang pahala ijtihad. Nah itu dia Gus, yang berijtihad itu bukan sebenarnya kalau ada dari mereka
ulil amri ini yang keliru sehingga dalam memfatwakan sesuatu itu tidak tepat, ya bukan berarti bahwa beliau ulil amri ini adalah sesat, adalah kafir, ya, adalah berdosa. Enggak, cuman pahalanya yang turun. Kalau beliau memfatwakan sesuatu itu dengan tepat, dengan benar, maka pahalanya jadi 2. Kalau ada kekeliruan, ada khilaf, kemudian itu menjadi pahalanya tinggal 1. Dan itu bukan di situ, harus ulil amri yang kedepannya itu harus bekerja keras lagi untuk bisa merumuskan yang mana yang kita pakai. Nah itu tadi, siapa lagi tadi? Bang Opo bilang itu pendidikan. Memang Bang Opo, itu pendidikan, utamanya khusus ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu apa? Ya, adalah tata cara kita menyembah Tuhan. Itulah yang beliau dapatkan di sana dalam perjalanan itu. Dan lagi-lagi itu saya sebenarnya ini juga sering saya sampaikan ini, bahwa firman itu, apa yang kita kutip dari Al-Quran itu bukan pendapat. Bukan pendapat. Karena kalau kita menyebut itu pendapat itu sama dengan hipotesa. Baru bersifat dugaan. Ya, prasangka, baru disebut kira-kira. Dan pendapat itu syarat nggak benar. Kalau kita presentasikan pendapat itu, ya lebih banyak nggak benarnya daripada benarnya. Yang berujung benar, ya. Hipotesa itu atau persangkaan praduga, ya, itu lebih banyak yang nggak ada hasilnya, nggak benar itu, atau nggak ada hasil malah. Makanya jangan disebut pendapat firman itu, karena firman yang kita kutip dari Al-Quran itu bukan pendapat. Karena pendapat itu bisa nggak benar, lebih banyak nggak benar, sedangkan firman bukan lagi benar, tapi maha benar. Ya, benar di atas segala benar dan tidak akan pernah terbantahkan sampai kapanpun. Ya, sejago apapun yang disebut pakar, sebanyak apapun yang disebut pakar untuk mematahkan firman, nggak ada yang bisa bantah itu, nggak ada yang bisa sangkal. Kemudian tadi Pak Opo bilang bahasa asli, yaitu bahasa Tuhan itu yang di dalam Alkitab bernama. Benar Pak Opo, bahasa asli Alkitab bernama Al-Quran itu bahasa Tuhan. Ya, makanya hanya Tuhan miripkan dengan dialek suku Quraisy Mekah. Makanya walaupun di zaman itu yang ada yang mengaku dirinya mampu membuat semisal Al-Quran karena dia kebetulan ahli ataupun pakar bahasa berdialek suku Quraisy Mekah, nggak akan mungkin bisa membuat Al-Quran semisal dengan Al-Quran, karena lafal Al-Quran bukan lafal Quraisy Mekah. Enggak, hanya mirip. Kenapa mirip? Tuhan miripkan. Jadi makanya ada tantangan dari Tuhan di zaman itu mengatakan bahwa buatlah semisal dengan Al-Quran walaupun hanya 10 ayat. Nggak akan bakal ada yang mampu, karena itu bukan bahasa yang bukan Tuhan, bukan bahasa manusia, tapi bahasa Tuhan langsung. Ya, hanya dimiripkan dengan bahasa kaumnya, bahasa Rasul yang menerima. Ya, kenapa? Supaya mudah diketahui. Karena aneh bin ajaib kalau Rasulullah berdialek orang suku Quraisy Mekah kemudian diturunkan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Kacau itu. Kemudian tadi dibilang jengkol. Jengkol jelas tertulis. Jelas tertulis dan itu termasuk Al-Quran. Ya, tadi Gus Romli bilang bahwa Al-Quran itu hanya 1 ayat. Mungkin Al-Quran itu awalnya memang 1 ayat, ya. Lama-lama kan jadi banyak juga dan tidak terbatas. Ya, jadi ini jengkol itu jelas tertulis dan itu termasuk ilmu dunia, itu sains dan teknologi ada di situ. Ilmu tentang perjengkolan. Kemudian apa lagi tadi ini? Contoh dari tafsiran dan takwilan tadi yang saya bilang itu makna secara bahasa, makna secara sempit, ya, dan takwilan. Ustaz, ini saya mau kasih contoh kata, ya. Misal istawa. Istawa itu karena dia sifatnya ayatnya mutasyabihat, jadi itu hanya bisa ditafsir atau diterjemahkan. Ada yang menerjemahkan bersemayam dan lain sebagainya, ya. Tetapi kalau saya lebih cenderung mengambil yang menerjemahkan maha bertakhta, ya. Kalau ada disebut di situ maha bertakhta itu yang menurut saya tepat di situ dengan tafsiran istawa di sini, tafsiran Indonesianya, ya, atau terjemahan Indonesianya. Tetapi ini nggak bisa ditakwil, Gus Romli. Nggak ada yang bisa menakwil, menjelaskan, memberikan makna secara istilah, secara kontekstual, secara tersirat tentang istawa ini, bahwa bagaimana Tuhan maha bertakhta, apakah seperti bertahtanya Raja Sulaiman di singgasananya misal,
Nggak ada yang bisa menakwil itu. Nah, itulah bukti bahwa memang itu benar ayat mutasyabihat. Termasuk juga ayat mutasyabihat lafal Allah. Bahkan lafal Allah ini ditafsir saja nggak bisa. Diterjemahkan saja nggak bisa. Kenapa ditafsir nggak bisa, diterjemahkan Indonesia nggak bisa, dalam bahasa apapun nggak bisa. Karena lafal Allah ini bukan kata. Tidak memiliki akar kata. Hanya sebatas tetragrammaton ataupun hanya 4 huruf. Alif, lam, ha. Nah, itulah yang saya maksud, nggak bisa ditafsir, nggak bisa ditakwil. Seahli apapun yang mengaku ahli tafsir, seahli apapun yang mengaku ahli takwil, berkumpul sebanyak apapun ahli tafsir, tidak akan bisa menafsir lafal Allah. Nah, seperti itu. Ya, kemudian ini tadi dikatakan dalam kesadaran, memang Pak Wong, tadi kan sudah saya bilang bahwa beliau diperjalankan dalam perjalanan malam itu memang dalam kesadaran, tidak dalam keadaan tidur. Ya, kalau orang dalam keadaan tidur, akal pikiran juga nggak bisa berfungsi, nggak bisa digunakan, Pak. Ya, jadi dalam kesadaran memang karena tidak dalam keadaan tidur ataupun di alam mimpi, maupun tidak dalam keadaan gila atau pesakitan, ya, error akalnya, apalagi sebagai kapasitas beliau sebagai kafir ataupun setan, penyembah iblis. Karena hanya yang 3 kategori itu yang akal nggak bisa, dengan yang belum akil balik, ya, belum akil balik itu juga belum disebut juga dalam kesadaran karena belum matang akal pikirannya untuk bisa digunakan. Ya, sekian. Mantap. Ya. Jadi kalau dihitung alif 1 lam 30 lam 30 hak 5. Itu banyak ditemukan waktu, detak jantung kita, itu termasuk rambut kita jumlahnya ada berapa, insya Allah bisa ditemukan. Sekarang Gus Firman ini, Gus Firman, silakan waktu saya berikan kepada Gus Firman. Oke, terima kasih. Apa didengar suaranya? Oh, cakep. Cakep ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk memahami sholat itu sendiri, ya pertama kali itu kita harus memahami apa makna, arti gramatikal, arti kata sholat itu tersendiri. Jadi bagaimana dengan dalil tentang sholat, bukan hanya mengetahui tentang sholat menurut bahasa atau artinya. Jadi sholat itu artinya adalah berdoa saja. Namun juga dalil-dalil yang membahas tentang sholat tersebut, diketahui bahwa kata atau ungkapan sholat hanya disebutkan 83 kali di dalam Al-Quran. Perintah mengerjakan sholat terdapat dalam beberapa ayat, yaitu surat Al-Hajj ayat ke-77, surat Al-Baqarah ayat ke-43 dan 238. Surat An-Nisa ayat 103 dan seterusnya, banyak ayat yang menerangkan tentang arti kata sholat. Nah, sementara sholat tersebut, perintah sholat tersebut, kita lihat ending dan tujuannya yang terpenting. Sesuai dijelaskan di dalam surat Toha itu kan, bahwasanya aku ini adalah Allah, tidak Tuhan selain aku, sembahlah aku dan sholatlah kamu untuk mengingat aku. Jadi inti sholat tersebut adalah mengingat Allah. Nah, pertanyaannya di situ, untuk mengingat Allah, otomatis kita juga harus memahami apa itu Allah. Nah, kalau Allah tersebut tidak bisa ditakwil, Al-Quranul Karim itu sendiri dikatakan bahwasanya hudal lil muttaqin. Jadi itu petunjuk. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk menggunakan akal pikiran, berarti untuk mencari tahu. Jikalau suatu petunjuk itu tidak punya takwilnya, tidak mempunyai makna, sehingga tidak bisa dimengerti dan tidak dipahami, buat apa baca Quran? Justru Al-Quran itu adalah suatu petunjuk. Selain dia petunjuk, dia juga sebagai syifa. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu Quran itu obat? Otomatis karena kita bisa memahaminya. Bagaimana caranya? Saya sependapat sama Gus Romli.
bahwasanya butuh takwil karena ayat tersebut ada ayat mutasabihat dan ada ayat muhkamat. Nah, ayat-ayat muhkamat itu memang ayat-ayat yang telah nggak butuh takwil lagi karena ayat tersebut sudah jelas. Nah, yang mutasabihat inilah yang harus kita bisa memahami apa makna dan tujuan itu sendiri. Makanya kita harus berpedoman kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Siapa ahli-ahli tafsir tersebut? Yaitu para mufassir. Karena mereka orang-orang yang berkompeten, yang betul-betul memahami apa yang dimaksud dengan gramatikal tersebut. Seperti Allah. Seperti Allah itu nama. Setiap nama itu pasti membawa sifat. Sudah pasti. Apapun itu namanya, pasti dia ada sifatnya. Nah, sifatnya tadi dicari tahu dari mana sifatnya ini. Nah, disitulah para mufassir mencari, memecah seperti dikatakan di surat Al-A'raf tadi. Bahwasanya Allah itu, orang kafir itu melihat secara fisik, secara zahir. Agar Allahnya Musa dapat terlihat oleh mereka secara zahir. Ternyata memang betul Allah itu bisa dilihat secara zahir. Karena Allah bertajalli, maka Musa pingsan. Pingsannya Musa itu karena melihat. Sesuai kata Allah, sekali-kali kamu tidak akan sanggup. Ternyata mutlak bahwasanya Musa tidak sanggup karena melihat keindahan dan kebesaran Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi banyak yang harus kita pahami di sana. Artinya jangan selalu kita mengartikan suatu ayat tersebut dengan arti kata yang sangat sempit. Karena Quran itu sangatlah luas dan sulit untuk dipahami tanpa petunjuk-petunjuk dari para ulama dan para mufassir. Mungkin saya nggak terlalu banyak panjang lebar. Terima kasih atas waktunya, Ustadz Harjoko Ahmad. Oke, mantap. Ini saya mau nanya ini sama Pak Ain dulu nih. Waktunya gimana ini Pak Ain? Oh, nggak bisa kalau dipotong begini. Sebentar, Gus. Saya nanya tuan rumahnya ini, Pak Ain. Ya, halo Ustadz. Ya, gimana? Ini seperti yang sudah tadi saya umumkan, saya sepakati. Nanti sampai jam 11 ya. Mungkin sebentar lagi. Mungkin bisa berlanjut. Apa saya nggak minta waktu 5 menit untuk meluruskan banyak fitnah ini? Apa gini, Pak Ain? Biar closing nih antara Pak Opo sama Gus Romli 2 menit ya. Tinggal berapa menit lagi? Juga bisa kalau 2 menit banyak fitnah yang perlu saya jawab ini ya, Pak Ain. Ya, silakan diatur nanti lebih sedikit nggak apa-apa. Oke, siap. Ya, baru sekarang saya melihat Abah Harjoko tidak adil ini. Enggak ada. Ustadz, karena ada jadwal. Saya curiga ada maksud apa begitu loh. Enggak masalah. Enggak ada. Karena adil. Saya minta 5 menit akan menjawab banyak fitnah kok. Oke, siap. Sebentar, kan saya nanya dulu sama tuan rumah gitu. Karena memang tadi Pak Ain itu mengatakan dari jam 10 sampai jam 11 ya. Itu berarti ini kan agak bergeser sedikit ya, mungkin ya. Iya, bergeser. Jadi sekiranya saya juga minta maaf nih kepada kawan-kawan, mungkin karena startnya juga tadi telat, Ustaz. Oh iya. Sebentar. Begini nih. Sebentar. Saya tak ngomong dulu. Jadi inilah bahwa kehidupan ini untuk belajar bijak itu sangatlah susah ya kan. Untungnya di sini ini sudah berbicara semua lah, hampir 60% ini semuanya dikasih kesempatan. Intinya bahwa kita bijak ya, bahwa kita bijak artinya belajar bijak lah. Dibandingkan Zoom lain mungkin jenengan tinggal mungkin mendengarkan aja dengan narasumber 2. Kalau ini kita manfaatkan berapa narasumber gitu loh. Mungkin kalau narasumbernya hanya 2, mungkin Pak Opo sama Gus Romli mungkin tapi intinya insya Allah ada edukasi kok dari Gus Romli, dari Pak Opo, dari Bu Dokter ya kan, dari Gus Firman sang penggembara,
yang sudah termasuk Pak Darman gitu loh. Jadi saya mohon maaf, ini langsung closing aja lah. Saya juga menghargai yang punya rumah ya, artinya yang punya Zoom peta Muslim, peta Islam ya, termasuk para netizen. Di sini ada channel Bang Kismet channel, Pak Ilmu Rendah channel, termasuk Mr. Firman channel, termasuk tadi ada Hasanah Bunda channel gitu. Jadi intinya saya pembawa acara tentunya tidak akan puas ya. Nanti kalau puas nanti kehidupan mendatang mungkin ya kan. Itu saya beri kesempatan ini untuk Gus Romli closing ya. Nanti setelah itu Pak Opo, nanti setelah itu Bu Dokter yang sudah resign ini. Oke, Gus Romli, monggo. Tidak, saya minta terakhir. Oh gitu. Ya, Silakan. menghindari fitnah. Iya. Mantap. Karena begini, Mas, sebentar. Nah. Sebetulnya ini jatah saya dengan Pak Opo oleh Gus Ain awalnya. Tapi kan saya sebentar. Tapi saya menghormati panjenengan semua, diundang masuk. Tapi nyatanya jatah saya dan Pak Opo itu panjenengan kuasai dengan penuh. Itu loh yang membuat saya kecewa. Ada apa Abah Harjoko malam ini kok sangat tidak menyenangkan begitu loh. Itu aja. Oh gitu. Oh iya, maaf. Lanjut. Tapi saya nggak ngomong panjang kok. Saya dari awal nggak ngomong panjang. Saya beri kesempatan kepada teman-teman. Kalau saya menguasai berarti saya ngomongnya panjang kali ya. Bukan itu maksudnya. Oh, gitu. Jatah saya sebetulnya itu panjenengan banyak kurangi. Gitu loh. Oh gitu. Itu saja kok. Baru kali ini sampean ini tidak menyenangkan terhadap saya. Ada apa ini loh gitu loh. Oh iya. Ya, mohon maaf. Iya nggak apa-apa. Saya terus terang kalau untuk hal ini. Ini Pak Darman telepon ini Pak Darman. Oke, mohon maaf ini. Pak Opo dulu, silakan Pak Opo. Saya beri waktu. Halo. Ji, monggo silakan. Jadi terkait dengan siapa gitu. Ketika kita tidak tahu, in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak berilmu, tidak tahu ilmu Allah, kata Allah itu fas'alu ahla zikri. Bertanyalah kalian kepada ahla zikri. Siapa ahla zikri? Dijelaskan dalam surat Al-Imran 58. Zalika natluhu alaika minal ayati wa zikril hakim. Jadi kalau ini bukan dikatakan perkataan Allah, bukan dikatakan ayat Allah, bukan dikatakan rujukan, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Kami tidak mengutus sebelum Anda Muhammad kecuali seseorang yang diwahyukan kepada mereka. Apa yang diwahyukan? Az-zikri. Ayati wa zikril hakim. Makanya bertanya kepada siapa? Kepada ahlul kitab. Bukan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kalau ahli kitab kan banyak. Kebanyakan ahli kitab kan kufur. Kitab A, kitab B, kitab C. Padahal udah tahu kan, ahli kitab kan udah tahu. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jelas, tapi tetap aja ya seperti anjing lah gitu kan. Anjing itu kalau dikasih Al-Maidah ya, hidangan dari langit, dia akan pilih sampah. Sampah itu kan nggak ada hubungannya. Kalau ayat itu saling berhubungan dia. Surat pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir itu berhubungan secara vertikal maupun horizontal. Orang yang tidak bisa menghubungkan akan kesulitan. Karena apa? Ya karena waja'alna ala qulubihim akinnah, dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, an yafqahuhu, agar mereka tidak dapat memahami ayat-ayat Allah. Wa fi azanihim waqra,
Wa iza zakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu. Dan apabila engkau menyadari ismu rabbika, sebutan-sebutan dari Rob Anda, fil Qur'ani wahdah, di dalam Al-Qur'an saja, fil Qur'ani wahdah. Jadi ini bukan ngarang, 1746 ini, masih surat Al-Isra juga ini. Walau ala adbarihim nufuro, maka mereka akan memalingkan. Jadi ya udah dikasih tahu oleh Allah ini kan, wa iza zakarta rabbaka. Siapa zakarta nih? Siapa? Muhammad kan? Ahla zikri kan? Wa iza zakarta rabbaka fil Qur'ani wahdah walau ala adbarihim nufuro. Jelas, apabila Anda menyadari apa rabbaka, ismu rabbik, Jangan terlalu lama, Pak Bo. fil Qur'an wahdah, pada Quran saja, maka walau, maka mereka memalingkannya. Itu udah jelas. Jadi kalau Quran ini jadi susah, itu bukan karena Qurannya yang bikin susah, tapi karena kita menyusahkan diri dengan mencampur adukan ayat-ayat Quran dengan pendapat manusia. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak turunkan pada Anda Quran ini untuk susah. Dia tidak buat susah. Jadi yang susah itu adalah selain Al-Quran. Itu satu. Walazina amanu wa amilu solihati. Mereka yang beriman dan berbuat soleh. Tanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kelak kami akan masukkan mereka ke dalam sistem hidup seperti taman yang mengalir di bawahnya pengairan. Ya, seperti ya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya sekekal imannya. Wa'dallahi haqqo. Yang demikian itu adalah janji pasti dari Allah yang hak, objektif. Waman asdaku minallahi qila. Siapa perkataan yang paling benar, paling jujur selain perkataan Allah? Ini Allah bertanya. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Perkataan Allah itu bukanlah angan-anganmu, bukan angan-angan ahli kitab. Ya, jadi apa yang dikatakan ahli kitab itu angan-angan, tapi perkataan Allah ini bukan angan-angan. Mayyamal su'an yujzabi. Barang siapa yang berbuat jahat akan dibalas dengan kejahatan. Wala yajid lahu min dunillah waliyan wala nasiro. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Saya kira itu saja ya ayat-ayat yang saya sampaikan, dan itu kalau mau dibilang sebuah kebohongan, bilang saja kebohongan kalau berani kan gitu. Tapi saya hanya menyampaikan apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran saja, bukan apa yang dikarang-karang oleh ahli kitab, angan-angan ahli kitab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.